Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Rizky. Di sini saya akan melakukan keterampilan yang dinamakan krikotiroidotomi. Yang pertama, pengertian dari krikotiroidotomi itu yaitu melakukan penusukan pada membran krikotiroid dengan jarum berukuran besar sebagai jalan pintas untuk melakukan oksigenasi dan ventilasi pada penderita gagal nafas akibat sumbatan jalan nafas atas. Alat dan bahan yang dibutuhkannya itu terdiri dari manikin, boneka manikin, meja atau tempat instrumen, kemudian kita siapkan sarung tangan, kemudian kita siapkan larutan disinfektan seperti alkohol, povidon iodin dan kapas. Kita siapkan kapas, kemudian kita siapkan spoit 12 cc 2 buah, lidocaine 2%, perlengkapan jet insuflasi yaitu terdiri pipa berbentuk Y di mana satu lubangan dibungkus dengan oksigen dan tabung oksigennya. Kemudian kita siapkan kateter poliuretan protektif ukuran 12-14 sebanyak 2 buah, gauss steril atau pembalas steril, salep antibiotik, plester atau pita kain, penembus stapler untuk cuci tangan, dan sabun antiseptik. Indikasi dilakukannya krikotiroidotomi itu bila ada sumbatan yang terjadi pada jalan nafas atas pada pasien. Kemudian bila usaha memberikan napas bantu ventilasi dengan back valve mask jika gagal dilakukan, maka dapat dilakukan krikotiroidotomi. Yang pertama, kita periksa semua kelengkapan alat yang ada yang sudah disebutkan tadi. Kemudian kita hubungkan selang oksigen dengan salah satu lubang pipa Y yang berbentuk Y. Kemudian kita pastikan oksigen mengalir dengan lancar melalui selangnya. Kemudian pasang kateter 4 ukuran 14 pada spoit 12 cc. Kemudian melakukan tindakan krikotiroidotomi itu disinfeksi pada leher dengan antiseptik. Kemudian kita palpasi membrana krikotiroid pada pasien sebelah anterior antara kartilago tiroid dan krikoid. Kemudian kita pegang trakea dengan ibu jari dan telunjuk dengan tangan kiri agar trakea tidak bergerak ke lateral pada waktu prosedur. Kemudian tangan yang lain, tangan kanan untuk menusuk kulit pada garis tengah midline di atas membran krikoidea dengan jarum besar berukuran 12-14 yang telah dipasang pada semprit. Kemudian untuk memudahkan masuknya jarum, maka bisa dilakukan dengan insisi kecil di tempat yang akan ditusuk dengan pisau ukuran 11. Kemudian kita arahkan jarum dengan sudut 45 ke arah kaudal. Kemudian dengan hati-hati kita tusukkan jarum sambil mengisap semprit pada daerah leher bila teraspirasi udara atau tampak gelembung udara pada semprit yang terisi aqueous menunjukkan masuknya jarum ke dalam lumen trakeanya pasien. Kemudian kita lepas semprit dengan kateter 4, kemudian tarik mandiri dengan lembut mendorong kateter ke arah bawah. Kemudian selanjutnya kita sambungkan ujung kateter dengan salah satu ujung selang oksigen berbentuk Y. Kemudian kita lakukan ventilasi berkala, dilakukan dengan menutup salah satu lubang selang oksigen berbentuk Y terbuka dengan ibu jari selama 1 detik. Kemudian kita membukanya selama 4 detik. Tindakan seperti ini dapat bertahan selama 30-45 menit ke depan. Setelah itu kita lakukan torakostomi. Yang kedua, saya akan melakukan keterampilan torakostomi dengan jarum. Yaitu pengertian dari torakostomi yaitu kita melakukan penusukan pada dinding dada interkostal 2 dengan maksud mengeluarkan udara di pleura pada kasus tension pneumotoraks. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan seperti biasa, yaitu kita siapkan boneka manikin sudah disiapkan. Kemudian kita siapkan meja
dan tempat instrumen. Kemudian kita siapkan sarung tangan, kemudian kita siapkan larutan disinfektan, alkohol, povidon iodin, dan kapas. Setelah itu kita siapkan spoit 12 cc, kemudian lidocaine 2% yang sudah disiapkan, kateter poliuretra seperti poliuretra protektif ukuran 12 sampai 14, gauss steril, cairan NaCl 0,9% steril, kemudian wastafel untuk cuci tangan dan sabun antiseptik. Indikasi dilakukannya keterampilan ini dilakukan pada pasien pada kasus tension pneumotoraks. Yang pertama, setelah kita menyiapkan alat dan bahan yang sudah kita sebutkan, kita periksa semua kelengkapan alat yang sudah kita sebutkan, apakah sudah lengkap atau tidak. Kemudian kita pasang kateter ukuran 14 pada spoit 12 cc, kemudian yang telah diisi air kira-kira 5 mili. Kemudian tindakan torakostomi jarum pada pasien. Yang pertama, kita lakukan disinfeksi terlebih dahulu pada daerah dadanya. Kemudian yang akan ditusuk dengan antiseptik. Kemudian identifikasi daerah selaiga 2 di daerah pertengahan klavikula di sini. Kemudian bila pasien sadar bisa disuntikkan dengan anestesi lokal. Kemudian kita tusukkan jarum yang telah dihubungkan dengan spoit di bagian atas. Kemudian dari kosta 3 hingga keluar udara ditandai dengan adanya gelembung pada air pada spoit. Evaluasi setelah itu kita melakukan evaluasi ulang pernafasan pasien, apakah ada perbaikan atau tidak. Setelah itu mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk keterampilan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.